sampai di sini. Sekali lagi ya Kak Tio sapa anak sekolah minggunya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Mantap, semua pada sehat-sehat aja. Nah, anak sekolah minggu, walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap melaksanakan ibadah seperti biasanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Tio mau tanya nih, apa yang harus kita perlengkapi kalau kita mau sekolah minggu? Ada 3 senjata anak sekolah minggu jika kita sekolah minggu. Yang pertama adalah persiapkan Alkitab. Yang kedua, persiapkan kidung jemaat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat anak sekolah minggu semuanya, yaitu hati dan pikiran kita, supaya iblis jangan masuk ke dalam hati kita. Dan firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Amang Pendeta bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya daripada itu anak sekolah minggu tetap jangan ada yang ribut ya, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya anak sekolah minggu tidak ada yang ribut dan kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, buat berkat penyertaan Tuhan yang sampai saat ini menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Tuhan perkenankan dalam hidup kami masing-masing. Bapa, kami juga berterima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan curahkan dalam hidup kami, sukacita yang masih kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami undang Tuhan untuk hadir di hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang fokus dan telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami buat segala kesalahan kami sepanjang minggu ini. Layakkan kami menerima berkat dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian diambil dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Shalom, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah, saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, yang bersama-sama dalam ibadah hari ini, firman Tuhan menyapa kita untuk kita renungkan, tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi topik ibadah kita atau khotbah kita saat ini menyuarakan tentang jauhilah ketamakan. Menjauhi ketamakan adalah hal yang sungguh luar biasa, harus diperjuangkan. Karena ternyata sejarah ketamakan, kerakusan manusia yang oleh Adam telah ada dan menjadi kenyataan. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, ada 3 hal yang akan diutarakan di dalam nas renungan kita. Yang pertama, Allah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Tentu adik-adik sekolah minggu pernah dengar atau sudah tahu urutan-urutan penciptaan itu. Ayo, yang pertama, Allah menciptakan apa ya? Terang. Dan ternyata Allah menciptakan terang menjadi perpisahan terang dan gelap. Dan yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Apa itu? Cakrawala, langit. Dan yang ketiga, Allah menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, di antaranya matahari, bintang, dan yang menerima terang dari matahari juga bulan. Allah ciptakan itu pada hari yang keempat. Dan Allah menciptakan pada hari yang kelima hewan-hewan yang termasuk di dalamnya ikan dan burung-burung di udara. Dan yang terakhir, pada hari yang keenam, Allah menciptakan manusia dan juga binatang-binatang di darat. Dan keenam hari ini, semua ciptaan Tuhan itu dimulai dengan perkataan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Dan diakhiri dengan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan diakhiri dengan bahwa Allah melihat semua ciptaannya itu baik. Itu hal yang pertama. Bahwa yang pertama saya mau ingatkan adik-adik sekolah minggu bahwa Allah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Dan hal yang kedua yang mau kita ketahui adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah berkat dan perintah Allah. Mengetahui tentang situasi
atau sejarah ini, setelah menjadikan manusia, Allah memberkati. Allah memberkati manusia itu. Bagaimana dia memberkati? Ketika dia benar-benar menghembuskan napas kehidupan dan dia menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Itu bukti berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Ketika kita yang segambar dengan Allah, disebut juga imago Dei, bahwa manusia itu memiliki akhlak, bahwa manusia itu memiliki yang namanya akal dan pikiran, dan memiliki spiritualitas. Ya, adik-adik, itulah berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu, di samping berkat, kita juga diberikan perintah Allah. Perintah Allah, Ia memberi kepada manusia itu kuasa untuk memerintah semua ciptaan. Memang itulah tugas kita, bahwa dengan berkat dan Tuhan memberikan perintah kepada kita, tugas kita adalah menjaga, memelihara, bukan membumi hanguskan. Menjaga, memelihara, bahkan melestarikan. Berarti kita bisa menguasainya, kita bisa makan, kita bisa potong, kita bisa ya yang namanya apapun yang kita bisa sembelih. Yang pasti kita tetap diajari untuk melestarikan. Bukan memunahkan, bukan menghabiskan saja, tetapi kita bisa melestarikan. Maka berkat dan perintah Allah itu jelas. Dan yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, ternyata kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa ada konsekuensi dosa. Yang ketiga yang mau kita tahu dari renungan kita ini, bahwa ada akibat dosa. Sekarang akibat dosa itu apa yang Anda akan pikirkan? Apa yang akan kita pikirkan? Oh, berarti kami yang berdosa ini telah mati. Kami yang berdosa ini telah hilang. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, ketika kita memahami bahwa akibat dosa itu adalah kematian, kematian yang menakutkan, bahwa Yesus juga datang ke dunia ini untuk mengeluarkan kita dari dosa, menebus kita dari kematian. Maka apa saran firman Tuhan? Apa yang telah menjadi teladan oleh Yesus Kristus? Inilah inti daripada khotbah ini. Yang pertama, akibat dosa itu, maka kita diajak untuk jangan serakah, jangan tamak, jangan mekus, jangan rakus. Cukupkanlah dirimu dengan segala hal. Mencukupkan diri berarti kita bisa menahan yang namanya ego kita, menahan yang namanya nafsu kita. Maka jangan serakah, jangan rakus, cukupkan dirimu. Itulah hal yang pertama. Ketika kita mengingat betapa sakitnya, betapa takutnya akibat dosa itu, oleh sebab itu jangan serakah. Yang kedua, kita tentu sudah mengingat buah roh. Pernah dengar atau pernah ingat? Ayo, coba kita ucapkan. Buah roh itu kasih, apalagi sukacita, apalagi damai sejahtera, apalagi kesabaran, apalagi kemurahan, apalagi kebaikan, apalagi kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, apalagi penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu nanti kita kan? Adik-adik pasti sudah ingat dengan nyanyian itu. Maka ingatlah buah roh.
Ketika kita mengetahui betapa susahnya, betapa sedihnya orang yang jatuh ke dalam dosa itu, ingatlah buah roh bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus. Maka adik-adik sekolah minggu yang terakhir, kita diajak untuk mencari hikmat. Carilah hikmat. Yang tentunya hikmat itu kita cari dari Tuhan. Bagaimana kita mencari hikmat dari Tuhan? Bacalah firman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mintalah hikmat yang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian diambil dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Sekolah minggu, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.